Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah perancangan basis data sistem informasi persediaan buku di gudang toko buku dan Istana Kado Weldoma Payakumbuh Utara. Untuk tugas besar kali ini dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Profesor Insinyur Surya Afnarius. Baiklah, saya dari kelompok 10 akan memperkenalkan anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Diana Biladenta dengan NIM 1911523021. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Fatia Rahman Nazifa dengan BP 1911523013. Kemudian ada Fauzan Mizardi dengan BP 1911523019. Selanjutnya ada Muhammad Al-Hafiz dengan BP 1911523015. Baiklah, masuk ke pembahasannya. Di sini pembahasan yang pertama ada untuk laporan awal. Di sini merupakan persediaan buku di toko buku dan Istana Kado Weldoma. Di sini terdapat kode buku, judul bukunya, jenis buku, nama supplier, tanggal masuknya, serta jumlah buku yang masuk di hari itu. Kemudian untuk rancangan IRD-nya di sini dari laporan tadi kita bisa mengelompokkannya menjadi beberapa tabel. Di sini saya menjadikannya 3 tabel. Yang pertama ada tabel buku, tabel supplier, dan tabel transaksi. Untuk tabel buku di dalamnya ada kode buku dengan tipe data varchar 5, judul buku varchar 50, dan jenis buku varchar 10. Kemudian untuk tabel supplier di sini ada kode supplier dengan tipe data varchar 5. Kemudian ada nama supplier dengan tipe data varchar 10. Kemudian untuk tabel transaksi di sini ada kode transaksi dengan tipe data varchar 5, kode supplier varchar 5, kode buku varchar 5, tanggal masuk dengan tipe data date, serta jumlah buku yang masuk dengan tipe data in. Kemudian di sini setelah kita mengelompokkan berdasarkan tabel-tabelnya, lanjut kita akan membuat relasinya. Di sini relasi yang pertama ada tabel transaksi, tabel supplier, dan tabel buku. Pada tabel transaksi di sini kode transaksi merupakan primary key, untuk kode suppliernya merupakan foreign key dari tabel supplier, dan kode buku merupakan foreign key dari tabel buku. Untuk tabel supplier di sini primary key adalah kode supplier, dan di tabel buku primary key adalah kode buku. Kemudian di sini relasi antara tabel transaksi dengan tabel supplier adalah many to one, karena banyak transaksi bisa dimiliki oleh satu supplier. Begitu juga dengan sebaliknya, satu supplier bisa melakukan banyak transaksi. Kemudian untuk hubungan atau relasi antara tabel transaksi dengan tabel buku juga many to one, karena satu buku bisa melakukan banyak transaksi. Begitu juga sebaliknya, satu transaksi banyak transaksi bisa dimiliki oleh satu buku. Kemudian untuk database-nya di sini saya telah membuat database dengan nama TBPBD. Di dalamnya ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel buku, supplier, serta tabel transaksi. Kemudian di sini untuk tabel buku, primary key ada kode buku, judul buku, dan jenis buku. Kemudian di sini ada tabel supplier, kode supplier merupakan primary key dan nama suppliernya. Selanjutnya di sini untuk tabel transaksi, untuk primary key merupakan kode transaksi, kemudian ada kode supplier, kode buku, tanggal masuk, serta jumlah buku yang masuk. Selanjutnya saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mendemokan program yang telah saya buat. Di sini kita bisa melihat di sini adalah data untuk persediaan buku atau stok buku di toko buku dan Istana Kado Weldoma Payakumbuh Utara. Di sini kita bisa memilih untuk melihat data suppliernya, kemudian data buku,
data pemesanan buku serta kita bisa mencetak laporannya. Untuk data supplier di sini kita coba untuk tambahkan, kita masukkan kode suppliernya yaitu G002 dan untuk nama suppliernya itu Gramedia. Kita tambah, maka data berhasil tersimpan. Kemudian di sini ada pilihan, kita bisa mengubah atau menghapusnya. Di sini kita sebelumnya kita coba lihat apakah sudah masuk pada database-nya. Maka sudah masuk di dalam database-nya kode supplier G002 dengan nama supplier yaitu Gramedia. Selanjutnya kita coba untuk mengubah. Kita akan ubah nama suppliernya menjadi Gramedia buku. Maka data berhasil diubah. Kemudian telah terubah di sini nama suppliernya adalah Gramedia buku. Bisa kita lihat pada database di sini juga sudah terubah dengan nama suppliernya itu Gramedia buku. Kemudian kita coba untuk hapus kode supplier G002. Maka telah terhapus dengan kode supplier yaitu G001. Bisa kita lihat pada database di sini G00 dengan kode supplier G002 telah terhapus. Kemudian untuk data buku di sini sudah banyak terdapat jenis-jenis bukunya, judul buku serta kode bukunya. Kita coba untuk tambah. Kita tambah kode bukunya yaitu D001 dengan judul buku Gajah Bahagia. Kemudian untuk jenis bukunya yaitu untuk kode buku D merupakan jenis bukunya adalah dongeng. Jadi kita tambah, maka data berhasil tersimpan. Bisa kita lihat di sini telah masuk kode buku D001 dengan judul buku Gajah Bahagia dan jenis buku dongeng. Kita lihat pada database-nya telah masuk kode buku D001. Kita bisa memilih juga pilihan untuk ubah dan hapus. Kita coba ubah menjadi kode bukunya menjadi D002, maka data berhasil diubah. Maka terubah kode bukunya dari D001 menjadi D002. Pada database juga sudah terganti untuk kode buku D001 menjadi kode buku D002. Selanjutnya kita akan mencoba pilihan hapus. Maka untuk kode buku D002 sudah terhapus. Pada database juga sudah terhapus kode buku D002. Selanjutnya untuk data pemesanan buku, di sini kita coba tambah. Untuk kode transaksi kita masukkan kode transaksi A002. Untuk kode suppliernya yaitu toko buku Gramedia. Untuk kode bukunya yaitu K013. Untuk K ini adalah buku komik. Kita masukkan tanggalnya tanggal 20 bulan 2 tanggal 26 tahun 2021. Untuk jumlah bukunya itu kita masukkan 3. Kita tambah, maka data berhasil disimpan. Kita bisa lihat di sini untuk kode transaksi A002 telah masuk. Kita coba lihat untuk K013 jumlah bukunya 3. Kemudian kita coba hapus, maka terhapus kode transaksi yang dengan kode A002. Kemudian kita lihat, maka sudah terhapus kode transaksi dengan kode A002 pada database. Selanjutnya kita coba untuk cetak laporan. Di sini kita bisa lihat keluarlah yang untuk laporan yaitu kode bukunya, judul bukunya, jenis buku, supplier, tanggal masuk bukunya serta jumlah buku yang masuk. Di sini kita bisa juga untuk
print laporannya. Sekian demo program. Kemudian untuk shortcutnya sendiri di sini ada, saya bisa pisahkan menjadi yang pertama ada khusus untuk buku, supplier dan transaksi. Kemudian di sini ada untuk cetak laporan, indeks dan koneksi. Di sini untuk koneksi, untuk mengkoneksikannya ke dalam, untuk mengkoneksikannya dari web ke database dengan nama databasenya itu tb.ppt. Kemudian ini untuk indeks merupakan tampilan awal di mana kita bisa memilih, nanti akan memilih data supplier, data buku, data pemesanan buku, serta kita bisa untuk mencetak laporan. Kemudian di sini ada lanjut untuk buku. Di sini buku di sini akan menampilkan tabel yaitu kode buku, judul buku, jenis buku serta pilihan ubah dan hapus. Di sini untuk query-nya yaitu select X from dengan nama tabel yaitu buku. Kemudian untuk hapus di sini query-nya itu delete from buku, di mana kode buku sama dengan ID. Jadi di sini jika kita menekan tombol hapus, maka yang otomatis terhapus yaitu kode bukunya. Untuk tambah.php di sini untuk query-nya insert into buku yaitu nama tabelnya, kode buku, judul buku, jenis buku, values dari kode buku, judul buku, dan string jenis buku. Kemudian jika data berhasil, maka akan keluar JavaScript yaitu data berhasil tersimpan. Kemudian di sini untuk tabelnya ada tabel kode buku, judul buku, dan jenis buku. Selanjutnya untuk ubah.php di sini query-nya ada update buku, set kode buku, string kode buku, judul buku, string judul buku, jenis buku, string buku, jenis buku, di mana kode buku sama dengan string get ID. Kemudian untuk JavaScript-nya nanti jika berhasil maka akan keluar data berhasil diubah. Kemudian ini merupakan isi-isi dari jika kita ingin mengubah data dari bukunya. Ada kode buku, judul buku, dan jenis buku. Kemudian untuk tabel supplier di sini pada saat kita pilih data suppliernya, di sini kita bisa melihat tabelnya yaitu ada kode supplier, nama supplier serta pilihan apakah kita akan mengubah atau menghapus. Kemudian di sini untuk query-nya yaitu select from tabel supplier. Di sini kita memulai nomornya dari nomor 1. Kemudian untuk tambah di sini untuk query-nya adalah insert into nama tabel yaitu supplier, kemudian values, string supplier, string kode supplier, dan string nama supplier. Kemudian jika data berhasil maka akan keluar script yaitu data berhasil tersimpan. Kemudian juga nanti jika kita pilih tambah pada data supplier maka formnya yaitu akan keluar kode supplier dan nama suppliernya. Kemudian untuk ubah.php di sini untuk ubah query-nya yaitu update supplier, update table supplier, set kode supplier sama dengan string kode supplier, nama supplier sama dengan string supplier, where di mana kode supplier sama dengan string get ID. Kemudian jika data berhasil diubah maka akan keluar script yaitu data berhasil diubah. Kemudian jika kita memilih ubah pada tabel supplier, pada data supplier, di sini nanti akan keluar
form untuk kita mengubah. Jadi nanti ada untuk kita akan mengubah kode supplier kah, atau kita akan mengubah nama supplier. Dan untuk hapus di sini query-nya adalah delete from tabel supplier, di mana kode suppliernya sama dengan ID. Kemudian ada untuk tabel transaksi. Di sini pada transaksi bisa kita lihat nanti terdapat tabel nomor, kode transaksi, kode supplier, kode buku, tanggal masuk, jumlah buku, serta pilihan ubah atau hapus. Kemudian di sini nomornya kita mulai dari nomor 1, kemudian pengkoneksian dan query-nya itu select X from tabel transaksi, join tabel supplier, di mana transaksi yang merupakan pada tabel transaksi kita ambil kode supplier sama dengan tabel supplier itu adalah kode supplier. Join kita gabung dengan tabel buku, yaitu transaksi.kode buku sama dengan buku.kode buku. Kemudian di sini merupakan style CSS-nya. Kemudian untuk ubah transaksi, di sini bisa kita lihat untuk query-nya yaitu update transaksi, update untuk tabel transaksi, set kode transaksi, kode supplier, kode buku, kemudian tanggal masuk, jumlah buku yang masuk, di mana kode transaksi sama dengan string get ID. Jika data berhasil diubah, maka script akan keluar yaitu data berhasil diubah. Kemudian jika kita akan memilih untuk mengubah data transaksi, maka akan keluar form yang berisi adalah kode transaksi, kode supplier, kemudian kode buku, dan tanggal masuk serta jumlah buku. Untuk hapus, query-nya adalah delete from transaksi, di mana kode transaksi sama dengan string ID. Nah, kemudian untuk cetak laporan di sini yang akan tampil pada saat kita akan memilih cetak laporan yaitu ada nomornya, ada kode buku, judul buku, jenis buku, supplier, tanggal masuk serta jumlah buku yang masuk. Kemudian berikut query-nya select X from transaksi atau dari tabel transaksi, join tabel buku on transaksi kode buku sama dengan buku.kode buku, kemudian join tabel supplier on transaksi kode supplier sama dengan supplier.kode supplier. Sekian untuk search code-nya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah melihat video ini, dan terima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah perencanaan basis data yaitu Profesor Insinyur Surya Afnarius, dan terima kasih kepada teman-teman kelompok 10 yang telah berkontribusi dalam pembuatan database ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.